Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ridha Hafdi dengan NIM 2003200147. Jadi di sini seperti biasa saya akan meresum sedikit materi daripada mata perkuliahan rancangan usaha agribisnis yang telah kami pelajari di pertemuan ketiga semalam. Jadi di pertemuan ketiga semalam pada mata kuliah rancangan usaha agribisnis kami membahas tentang analisis pasar. Nah, jadi dalam materi analisis pasar sebelumnya kita terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan analisis pasar. Analisis pasar adalah penilaian kualitatif maupun penilaian kuantitatif dari suatu pasar. Hal ini dilihat sesuai dengan kondisi pasar yang lebih dalam, baik dari segi volume ataupun jumlah dan nilai ataupun kegunaan yang dapat diterima. Berbagai segmen pelanggan juga termasuk pola pembelian mereka dan persaingan dengan perusahaan-perusahaan yang lain, lingkungan ekonomi, serta hambatan untuk kita bisa masuk ke dalam pasar tersebut. Kemudian menurut Crevens tahun 2000, analisa situasi pasar persaingan adalah suatu langkah pertama dalam merancang strategi baru atau juga dalam mengkaji strategi yang sudah ada. Nah, sesudah kita membahas ataupun memberikan pengertian sedikit tentang analisa pasar, selanjutnya kita harus tahu apa tujuan dari kita mempelajari analisa pasar tersebut. Tujuan utama dari analisis pasar adalah menunjukkan kepada investor atau kepada penanam modal bahwa produsen dapat memahami pasar dengan baik sehingga pasar tersebut cukup besar dan layak untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya, poin yang ingin kita bahas yaitu ada 5 hal yang sangat mendasar dalam analisis pasar. Nah, 5 hal tersebut yang pertama ialah gambaran umum tentang struktur produk pasar. Kemudian gambaran yang kedua yaitu batasan pasar yang sangat relevan. Yang dimaksud di sini yaitu kelompok pesaing paling relevan dan yang paling mudah untuk kita tentukan. Selanjutnya yang ketiga adalah analisis permintaan industri. Kita bisa memilah dan mengelompokkan mana yang sedang menjadi permintaan pasar. Kemudian yang keempat ada analisis permintaan merek. Kemudian yang terakhir ada identifikasi. Identifikasi di sini yaitu berdasarkan penelitian dan observasi yang telah dilakukan perusahaan tentang peluang pasar dan potensi pasar yang bisa dijadikan peluang untuk menaikkan pasar. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam analisa pasar. Langkah-langkah dalam analisa pasar yang pertama yaitu menentukan pasar yang relevan. Misalnya saja dalam bidang transportasi umum, antara Garuda Indonesia dengan Citylink merupakan substitusi pasar dua pesaing yang saling memiliki transportasi yang sama. Akan tetapi banyak juga daripada permintaan pasar yang menggunakan kereta api sebagai alat transportasi pengganti daripada pesawat terbang tadi. Kemudian yang kedua yaitu menganalisa permintaan primer. Yang ketiga ada menganalisa permintaan selektif. Kemudian yang keempat ada analisa pasar untuk menetapkan segmen pasar, yaitu jika semua data sudah terkumpul, diperlukan pengelompokan atau pemilahan seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Hal ini bertujuan supaya produk yang dimiliki itu tidak salah target ataupun tidak salah sasaran terhadap si permintaan pasar. Kemudian yang kelima yaitu menganalisa persaingan. Di dalam menganalisa persaingan ini kita bisa mencari semua kelebihan dan kelemahan dari produk pesaing. Jadi kelebihan itu bisa kita jadikan acuan sebagai peluang terhadap perusahaan kita, dan kelemahan itu bisa kita jadikan sebagai antisipasi dan sekaligus juga peluang untuk kita bisa lebih membangun daripada perusahaan pesaing.
Selanjutnya yang terakhir dalam langkah-langkah analisa pasar yaitu analisa pasar untuk identifikasi target potensial. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi analisa pasar atau market analysis. Yang pertama ada ukuran pasar. Ukuran pasar di sini yaitu seperti poin utamanya yaitu sebelum memasuki pasar baru atau lanjutan diperlukan kita mengetahui ukuran pasar bisnis yang akan kita buat, yaitu volume pasar ataupun besar kecilnya pasar yang akan kita mulai itu dapat menunjukkan totalitas semua volume penjualan ataupun jumlah konsumen dan permintaan. Kemudian yang kedua dalam faktor yang mempengaruhi analisa pasar yaitu tingkat pertumbuhan pasar atau growth rate. Di tingkat pertumbuhan pasar atau growth rate akan berbeda seiring dengan jenis bisnis dan lokasi geografis bisnis berada. Jika bisnis tersebut berada pada geografis ataupun lokasi yang sangat strategis, maka kemajuan dan kelebihan daripada pasar tersebut akan dapat dimaksimalkan. Selanjutnya ada keuntungan bisnis atau profitability. Nah, di dalam faktor yang ketiga ini yaitu keuntungan bisnis. Dalam analisis pasar, keuntungan bisnis atau profitabilitas umumnya bergaris besar terhadap brand equity, kemudian persaingan pasar dengan perusahaan-perusahaan lain, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu struktur biaya ke perusahaan. Nah, sebelum kita memasuki pasar, perlu dilakukan dalam menganalisis struktur biaya dan segala kemungkinan apakah bisnis produsen dapat bertahan di pasar tersebut atau malah nantinya dapat terjadi gulung tikar. Nah, struktur biaya ini juga sangat berguna untuk merumuskan strategi, juga untuk mengembangkan keunggulan-keunggulan kompetitif dan menentukan profitabilitas perusahaan yang kita miliki. Selanjutnya yaitu saluran distribusi atau distribution channel. Di faktor selanjutnya ini, di saluran produksi ini, produsen perlu menentukan profil distributor dan juga jaringan distribusi yang akan dilakukannya, sehingga dengan adanya saluran distribusi ini produsen dapat mengidentifikasi seberapa mudah atau sulitnya melakukan distribusi di pasar tertentu. Kemudian dalam faktor menganalisa pasar yang poin selanjutnya yaitu tren pasar. Nah, di faktor kelima ini tentukan tren pasar produsen, atau dengan kata lain tren pasar adalah pergerakan pasar dari tingkat paling atas ke tahap yang paling rendah. Nah, selama periode waktu tertentu tentunya ada masanya perusahaan tersebut berada di titik paling atas dengan memanfaatkan sejumlah kelebihan dan peluang yang dimiliki, dan ada juga perusahaan tersebut akan berada di titik paling rendah ketika ancaman dan kelemahan sedang mereka hadapi. Nah, selanjutnya dalam faktor yang mempengaruhi analisis pasar yang terakhir yaitu ada faktor kesuksesan bisnis. Nah, di dalam faktor kesuksesan bisnis ini bisa mengacu kepada beberapa elemen-elemen. Nah, contoh beberapa faktor elemen tersebut yang pertama yaitu akses ke sumber daya yang unik yang sangat penting. Kemudian ada kemampuan untuk mencapai skala ekonomi yang terbaik. Kemudian akses ke saluran distribusi kemanapun. Dan yang terakhir ada perkembangan teknologi. Poin selanjutnya yaitu manfaat terhadap kita dalam menganalisa pasar. Di sini kita bisa tahu apa manfaat-manfaat yang dapat kita peroleh dengan menganalisa pasar. Manfaat yang pertama yaitu kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan konsumen. Kemudian kita bisa melihat persaingan pasar-pasar yang akan bersaing dengan perusahaan kita. Kemudian kita dapat memanfaatkan peluang yang dimiliki oleh perusahaan. Keempat, mengurangi resiko tentunya nanti akan berdampak terhadap perusahaan yang kita miliki. Kemudian yaitu bisa digunakan untuk rencana jangka panjang jika suatu waktu nanti perusahaan akan membutuhkannya. Kemudian yaitu dapat menjadi tren bisnis, tentunya ini akan menjadi sebuah peluang terhadap perusahaan kita dalam bersaing dengan perusahaan-perusahaan dengan perusahaan kita. Kemudian yang terakhir daripada manfaat
dalam kita menganalisa pasar, yaitu dapat mendapatkan keuntungan dengan cepat, karena semakin tinggi kita menganalisa terhadap analisis pasar, maka semakin mudah kita memahami peluang, ancaman, kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan kita. Baiklah, mungkin hanya sedikit pemaparan daripada ringkasan singkat daripada mata kuliah rancangan usaha agribisnis di MK pertemuan ketiga semalam, yaitu yang membahas tentang analisis pasar. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.